Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Dono Asmoro dengan NIM 2005523005. Saya akan mempresentasikan audit sumber daya manusia untuk tugas ujian akhir semester audit manajemen dibimbing oleh dosen Arif Himawan Dwi Nugroho. Pengertian audit SDM. Audit SDM merupakan penilaian dan analisis komprehensif terhadap program-program SDM. Walaupun secara khusus audit ini dilakukan pada Departemen SDM, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen sumber daya alam manusia pada organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajemen dan para supervisor. Audit SDM menekankan penilaian evaluasi terhadap berbagai aktivitas SDM yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program-program aktivitas tersebut. Audit bisa dilakukan terhadap satu divisi atau departemen, atau mungkin juga dilakukan terhadap keseluruhan organisasi. Dari hasil audit akan diketahui apakah kebutuhan potensial SDM perusahaan telah terpenuhi dan atau tidak, dan berbagai hal dalam aktivitas SDM yang masih bisa ditingkatkan kinerjanya. Audit SDM membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan SDM dengan cara menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi SDM terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan, menilai kualitas praktik kebijakan dan pengelolaan SDM, melapor keberadaan SDM saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan, menilai biaya dan manfaat praktik-praktik SDM, menilai hubungan SDM dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja SDM, mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Kerangka kerja audit SDM. Kerangka kerja audit SDM menghubungkan pengelolaan SDM dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan, dan hubungan ini audit menilai dukungan SDM terhadap pencapaian tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dan memberdayakan dan melibatkan SDM, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Berdasarkan rekomendasi dari hasil audit, perusahaan melakukan perubahan atau perbaikan dan mengevaluasi pengaruh perubahan dari hasil audit. Kerangka audit disajikan dalam gambar seperti berikut ini. Tujuan bisnis, pengelolaan SDM, penentuan prioritas pengelolaan SDM,
pengembangan strategi SDM, aktivitas program SDM harian, kemudian peningkatan berkelanjutan berpengaruh ke identifikasi dan implementasi program perbaikan dan peningkatan berkelanjutan saling terhubung. Tujuan audit SDM. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit SDM yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut, antara lain: 1. Menilai efektivitas dari fungsi SDM. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. 3. Memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Manfaat audit SDM. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM. Yang empat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. Yang keenam, menentukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. Yang kedelapan, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Yang kesembilan, meningkatkan keinginan untuk merubah dalam Departemen SDM. Yang kesepuluh, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Pendekatan audit SDM. Ada 3 pendekatan utama dalam audit SDM yang umum digunakan, yaitu yang pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, mengukur kinerja program. Poin pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang serta internal berlaku di perusahaan. Apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas, dan apakah setiap komponen dalam organisasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. Manajemen puncak harus menyadari bahwa manajemen di setiap tingkat berkewajiban untuk menaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai peraturan telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan berbagai peraturan lain yang merupakan penjabaran dari undang-undang tersebut. Peraturan ini mengatur tentang hak dan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja dan pemerintah sebagai pihak pemberi kerja, serta hak dan kewajiban tenaga kerja terhadap perusahaan sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada perusahaan, dan bagaimana kedua belah pihak sama-sama menjaga hubungan yang harmonis sehingga tujuan karyawan dan perusahaan dapat tercapai dengan baik.
Yang poin kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Semakin pentingnya arti produktivitas karyawan bagi perusahaan, menjadi manajemen puncak memberikan perhatian yang lebih baik kepada Departemen SDM. Produktivitas berasal dari kelompok karyawan yang tertantang, diberdayakan, mempunyai semangat dan dihargai. Membuat setiap orang sebagai bagian dari setiap langkah yang diambil dan memperbolehkannya berpendapat, memiliki peran dalam keberhasilan perusahaan, merupakan sumber peningkatan produktivitas yang sangat berarti bagi perusahaan. Manajemen sumber daya manusia sebagai pengendali fungsi ini dituntut untuk mampu mengarahkan program-programnya pada berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan program karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keselarasan tujuan Departemen SDM mulai dari tujuan para karyawan sampai tujuan berbagai program yang ditetapkan pada departemen ini dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama, dan penyusunan rencana Departemen SDM. Adanya keselarasan tujuan akan menjadi aktivitas organisasi berjalan seirama dan mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Di samping itu, hal ini juga dapat menghindari benturan antar bagian yang ada, yang dipicu oleh kebutuhan jangka pendek masing-masing bagian berdasarkan ego sektoral masing-masing. Pemahaman terhadap tujuan perusahaan dan strategi pencapaian menjadi dasar dalam penyusunan program setiap fungsi bisnis. Tren yang berkembang saat ini di mana SDM adalah sumber kekuatan bersaing perusahaan, menantang manajemen SDM untuk berinovasi dalam menciptakan model pengelolaan SDM yang tepat sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Menjadikan SDM sebagai kekuatan bersaing menuntut adanya program pengelolaan SDM yang secara optimal, memberikan ruang dan waktu terhadap keterlibatan SDM dalam keberhasilan perusahaan. Berdasarkan pemberdayaan SDM dapat diwujudkan dalam berbagai program yang memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi karyawan untuk berpartisipasi dan mengambil peran dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Perusahaan harus secara periodik melakukan evaluasi terhadap program-program dalam proses SDM-nya untuk menilai apakah program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kesesuaian dan dukungan program atau aktivitas SDM terhadap strategi pencapaian tujuan perusahaan menjadi sorotan yang penting dalam audit SDM. Poin ketiga, mengukur kinerja program. Mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program SDM yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping ukuran keberhasilan, penilaian kinerja program juga dihubungkan dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuannya, fungsi SDM menetapkan berbagai program sebagai implementasi rencana yang telah ditetapkan. Apakah program yang ditetapkan tersebut telah terlaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Audit SDM melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja program yang dilaksanakan pada perusahaan. Penilaian ditekankan pada
ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Program dalam mencapai tujuannya. Dari hasil audit akan diketahui apakah beberapa program masih mungkin untuk ditingkatkan kinerjanya, atau memang program tersebut belum berjalan secara maksimal karena dihadapkan pada suatu kondisi di luar kemampuan manajemen untuk mengendalikan, dan bagaimana tindak lanjut yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi pada program-program SDM. Langkah-langkah audit. Secara umum ada 5 tahapan yang harus dilakukan dalam audit manajemen dan audit SDM. Mengacu pada tahap ini, dalam pelaksanaannya langkah tersebut meliputi: yang pertama, audit pendahuluan. Yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program SDM. Yang ketiga, audit lanjutan. Yang keempat, pelaporan. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Audit pendahuluan. Pada tahap ini, auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program aktivitas SDM yang diaudit. Informasi yang diperoleh pada tahapan ini akan mengantarkan auditor pada rumusan tujuan audit sementara. Tujuan audit merupakan suatu hipotesis yang memerlukan pembuktian untuk menjawab pertanyaan auditor. Untuk mendapatkan jawaban ini, auditor menekankan prosedur audit yang telah ditetapkan. Audit keuangan memiliki tujuan audit yang sudah jelas, yaitu bukti-bukti transaksi dan laporan keuangan yang dibuat audit. Sementara tujuan audit dalam audit SDM harus dirumuskan terlebih dahulu dan memerlukan suatu survei awal untuk memahami kondisi yang terjadi berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit, serta masih memerlukan perbaikan untuk mendukung keberhasilan perusahaan di masa depan. Tujuan audit merupakan hal yang sangat penting dalam audit SDM karena tujuan audit ini yang mengarahkan bagaimana audit dilaksanakan, termasuk hasil apa yang diharapkan dari audit tersebut. Ketepatan perumusan audit ini sangat menentukan keberhasilan audit mencapai tujuannya. Tujuan audit terdiri dari atas 3 elemen, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Kriteria merupakan standar yang menjadi pedoman bagi setiap individu dan kelompok dalam organisasi dalam bertindak. Berbagai peraturan, kebijakan, dan ketentuan lain yang ditetapkan perusahaan sebagai pedoman dalam beraktivitas adalah kriteria. Kriteria ini yang menjadi dasar bagi auditor dalam melakukan penilaian terhadap program atau aktivitas yang diaudit. Kriteria dapat berupa hal-hal berikut: rencana SDM, berbagai kebijakan dan peraturan SDM, tujuan setiap program SDM, standar operating procedure atau SOP yang dimiliki perusahaan, rencana pelatihan dan pengembangan karyawan, standar evaluasi yang telah ditetapkan perusahaan, peraturan pemerintahan, standar yang merupakan best practice yang ditetapkan oleh perusahaan sejenis dalam bidang SDM dapat digunakan sebagai acuan. Kriteria yang mungkin untuk diterapkan. Setiap perusahaan pada dasarnya harus memiliki kriteria karena kriteria ini yang menjadi pedoman beraktivitas, termasuk bagaimana perusahaan memiliki keunggulan. Bersaing sangat ditentukan oleh kriteria ini sebagai pedoman bertindak. Tetapi pada kenyataannya kadang-kadang perusahaan tidak memiliki kriteria yang secara lengkap
terdokumentasi. Terhadap permasalahan ini, sebelum audit dilanjutkan kepada tahap berikutnya, auditor harus menawarkan terlebih dahulu kepada manajemen untuk bersama-sama merumuskan kriteria yang dapat digunakan sebagai dasar beraktivitas oleh semua komponen yang di dalam perusahaan dan juga sebagai dasar melakukan evaluasi oleh auditor. Penyebab merupakan pelaksanaan program-program dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi SDM yang pada saat ini. Penyebab ini ada yang bersifat positif, di mana aktivitas yang terjadi sangat mendukung tercapai atau terlampauinya tujuan serta manfaat dari program atau aktivitas yang dilaksanakan tersebut. Misal, pemilihan metode, materi dan tutor dalam pelatihan karyawan yang tepat sehingga program pelatihan karyawan dapat mencapai tujuannya. Penyebab ada juga bersifat negatif, di mana aktivitas terjadi menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari program atau aktivitas yang dilaksanakan, atau bahkan perusahaan mengalami kerugian baik secara finansial maupun non-finansial. Sebagai contoh, penerapan kompensasi karyawan yang tidak berdasarkan survei pengupahan menyebabkan tidak tercapainya keadilan internal dan eksternal dalam kompensasi yang diterima karyawan. Akibat merupakan suatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan. Akibat yang berasal dari penyebab positif dapat menguntungkan perusahaan, sedangkan akibat yang ditimbulkan dari penyebab negatif akan merugikan perusahaan. Akibat ini ada yang dapat diukur secara finansial maupun non-finansial. Review terhadap sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan menjadi pedoman yang digunakan oleh para manajer dan supervisor dalam mengendalikan proses yang berjalan agar tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Di samping itu, sistem pengendalian ini juga mengendalikan proses agar berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam audit SDM, auditor harus memahami hal ini, terutama berkaitan dengan pengelolaan SDM. Beberapa hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang harus diperhatikan oleh auditor dalam audit SDM antara lain: pertama, tujuan dari program atau aktivitas harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Kedua, kualitas dan kuantitas dari SDM yang melaksanakan program atau aktivitas, kualifikasi dari SDM yang terlibat dari program atau aktivitas SDM yang dilaksanakan. Yang ketiga, anggaran program. Yang keempat, pedoman atau metode kerja, persyaratan kualifikasi. Yang kelima, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Yang keenam, standar kinerja program. Audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi merupakan kenyataan real yang ditemukan auditor berkaitan dengan program-program SDM yang telah ditetapkan perusahaan. Contoh, kondisi dapat berupa rendahnya keterampilan karyawan, produktivitas kerja yang rendah, tidak adanya motivasi untuk berprestasi,
pada karyawan, tingkat absensi dan perputaran karyawan yang tinggi dan sebagainya. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai aktivitas dalam mengelola SDM. Kriteria merupakan berbagai aturan norma dan standar sebagai pedoman bertindak bagi seluruh pihak berwenang dalam pengelolaan SDM. Penyebab adalah tindakan real dari pihak yang berwenang dalam menangani SDM yang menyebabkan terjadinya kondisi yang ditemukan auditor. Penyebab dapat berupa penyimpangan dari pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan seperti tidak melaksanakannya pelatihan sesuai dengan rencana yang menyebabkan keterampilan karyawan rendah dan berbagai penyebab lainnya. Akibat adalah temuan berupa akibat yang harus ditanggung perusahaan karena terjadinya perbedaan tindakan real dengan kriteria yang telah ditetapkan. Temuan akibat dapat berupa banyaknya produk cacat, karyawan kurang terampil dan mengoperasikan mesin dan berbagai bentuk akibat lainnya. Pelaporan. Laporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan audit harus memuat rentang informasi latar belakang, kesimpulan audit dan disertakan dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Dalam laporan juga harus disajikan rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan atau kekurangan yang masih terjadi. Sebagai kelengkapannya, laporan juga harus menyatakan ruang lingkup dari audit yang dilakukan. Tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan auditor. Manajemen dan auditor harus sepakat dan secara bersama-sama dalam melaksanakan tindakan lanjutan perbaikan tersebut. Pada dasarnya, keputusan untuk melakukan tindakan lanjutan sepenuhnya ada pada manajemen, tetapi dalam pelaksanaannya auditor mendampingi agar tindakan lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dan dapat mencapai tujuannya. Ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit SDM harus dikelola sebagai halnya aset yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, pola pikir pemberdayaan karyawan atau employee empowerment harus menjadi dasar dalam pengelolaan SDM ini. Ruang lingkup audit SDM dibagi ke dalam 3 kelompok sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan sebagai berikut. 1. Rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Kedua, pengelolaan SDM meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Ketiga, pemutusan hubungan kerja (PHK) karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Program kerja audit. Program kerja audit atau cukup disebut program audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit berdasarkan tujuan audit yang telah ditetapkan. Program kerja audit ini memuat beberapa
pertanyaan dan langkah kerja untuk memperoleh temuan audit sesuai dengan tahapan-tahapan audit. Pada bagian ini diuraikan program audit secara umum untuk keseluruhan proses SDM mulai dari penerimaan karyawan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Audit atas perolehan SDM. Perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dan dalam mencapai tujuannya. Rencana SDM merupakan bagian dari rencana strategi perusahaan di mana rencana ini memastikan kebutuhan SDM untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi sehingga dapat memenuhi ketentuan perubahan tersebut dan tertuang dalam rencana strategi perusahaan. Menjadikan SDM sebagai sumber kekuatan bersaing berarti menempatkan SDM sebagai kompetensi inti untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Menjadikan SDM yang memiliki profesionalisme dan kemampuan khusus, membiayai pelatihan kerja mereka dan memberikan kompensasi yang memadai agar dapat terus bersaing dengan organisasi lain. Berbagai program pemberdayaan memberikan ruang bagi keterlibatan SDM secara penuh dalam strategi pencapaian keberhasilan perusahaan harus dirancang secara tepat dan dalam perencanaan SDM ini. Tanggung jawab perencanaan SDM pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan SDM dan Departemen SDM sebagai koordinasi yang menangani bidang SDM. Para manajer dapat menyediakan data yang berhubungan dengan kebutuhan SDM untuk dianalisis pada Departemen SDM sehingga rencana SDM dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan SDM yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu harus berjalan kemitraan antara para manajer dan departemen. Tahapan dalam proses perencanaan SDM diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan dan tingginya intensitas persaingan dan perubahan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan, customer focus. Berdampak pada perusahaan, strategi perusahaan dapat mencapai tujuannya. Organisasi bisnis saat ini harus melakukan berbagai perubahan agar bisa eksis di pasar dengan memberikan manfaat yang lebih besar dari apa yang telah dikorbankan pelanggan. Memaksimalkan nilai pelanggan customer value dapat dicapai melalui efisiensi pada seluruh operasi perusahaan tanpa mengorbankan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada kondisi ini perusahaan harus menjamin operasi bebas dari aktivitas yang tidak menambah nilai non value add activity
yang merupakan sumber pemborosan pada berbagai aspek. Menanggapi hal ini, analisis pekerjaan harus dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan SDM serta di mana pekerjaan dilaksanakan. Hasil dari analisis pekerjaan ini adalah perusahaan memiliki uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar pekerjaan yang baru yang sesuai dengan strategi pencapaian tujuan perusahaan. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang dan jenis pekerjaan yang levelnya dalam perusahaan. Yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat, menyusun program rekrutmen yang berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain dan dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan. Yang kelima, mendapatkan jumlah calon karyawan yang berbobot dan memenuhi persyaratan. Yang keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmen. Yang ketujuh, melakukan tindak lanjutan terhadap para karyawan baik yang ditolak maupun diterima untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Beberapa sumber tenaga kerja di luar perusahaan seperti lembaga pelatihan kerja, kursus-kursus perguruan tinggi, departemen tenaga kerja, dan bursa kerja merupakan alternatif sumber tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan perusahaan dalam menarik calon karyawan. Pelaksanaan rekrutmen harus mampu mendapatkan SDM dengan cara paling ekonomis dan efektif dan efisien. Seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang harusnya diterima, mendukung posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan placement berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menentukan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan. Pelaksanaan seleksi berjalan dengan baik dapat menjamin bahwa perusahaan mempunyai karyawan yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Pelaksanaan seleksi menghubungkan antara elemen-elemen kinerja setiap pekerja dengan kriteria seleksi bagi tenaga kerja yang akan memenuhi tujuan kinerja dan prediktor operasional kriteria seleksi kriteria seleksi merupakan
karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaan dengan berhasil. Sedangkan prediktor adalah indikator-indikator yang dapat diukur dari kriteria seleksi. Beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan dapat kembali pada waktu tertentu. Yang ketiga, mengevaluasi dan mempekerjakan dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil, tidak diskriminatif. Yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dan menerima dan menempatkan karyawan. Yang keenam, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Menjadikan SDM sebagai kekuatan bersaing membutuhkan keterlibatan employment secara maksimal. Peran SDM dalam strategi keunggulan bersaing perusahaan memperdayakan karyawan harus menjadi fokus dalam pengelolaan SDM. Dari sudut pandang manajer, pemberdayaan SDM merupakan proses pemberian kesempatan kepada SDM untuk memampukan dirinya dalam merencanakan, mengimplementasikan dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara jika ditinjau dari sudut karyawan, pemberdayaan SDM merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dirinya agar dipercaya oleh manajer dalam merencanakan dan mengimplementasikan dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan SDM dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kontribusi SDM kepada perusahaan yang tercapainya keselarasan tujuan, karena pemberdayaan SDM juga secara proporsional memperhatikan kebutuhan karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan SDM lebih menekankan pada peningkatan kinerja SDM di masa yang akan datang. Setiap perusahaan membutuhkan pelatihan SDM-nya. Maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawannya agar pelatihan dapat berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien. Maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan tersebut ditetapkan. Identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik sesuai dengan kebutuhan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Yang ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. Yang keempat, menentukan tolak ukur pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan.
Perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah keseluruhan pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman, posisi, wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atas pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuan karir adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan ini berperan sebagai tolak ukur sepanjang jenjang karir seseorang. Pengembangannya karir seorang karyawan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Penilaian kerja. Penilaian kerja karyawan menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk tugas dan tanggung jawab tersebut, tujuan penilaian kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan penilaian berorientasi masa lalu dan tujuan penilaian berorientasi masa depan. Penilaian kinerja berorientasi masa lalu ditujukan untuk mengendalikan perilaku karyawan dan menggunakannya untuk memberi ganjaran atau hukuman, mengambil keputusan kenaikan gaji atau promosi, serta menempatkan karyawan di posisi yang paling sesuai agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut. Sedangkan penilaian kinerja berorientasi masa depan memiliki beberapa tujuan penting seperti: pertama, membantu karyawan memahami peran dan fungsi dalam perusahaan. Yang kedua, membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antar karyawan dan supervisor. Yang keempat, membantu karyawan meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. Yang kelima, menyediakan data karyawan secara berkala untuk mengambil keputusan di bidang SDM. Kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah suatu yang diterima karyawan sebagai pengganti imbalan atau kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan non finansial. Suatu standar kompensasi harus disusun berdasarkan hasil evaluasi setiap pekerjaan, hasil survei upah dan gaji, serta berdasarkan hasil penilaian setiap pekerjaan. Keselamatan dan kesehatan pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis fisik dan fisiologi karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kecelakaan kerja, penyakit akibat pekerjaan, kehidupan kerja yang berkualitas rendah, stres pekerjaan, dan kelelahan kerja. Perusahaan dapat menjalankan beberapa program keselamatan dan kesehatan kerja secara terintegrasi agar dapat menekankan kecelakaan dan sakitnya karyawan dalam bekerja. Program-program tersebut meliputi: 1. Pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Mengendalikan stres dan kelelahan kerja. 3. Mengembangkan
kebijakan kesehatan kerja. 4. Menciptakan program kebugaran. Kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Jadi kepuasan kerja merupakan gambaran evaluasi seseorang atas perasaan sikapnya, senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Audit atas pengurangan sumber daya manusia. Pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar perusahaan bisa bertahan hidup dan ikut bermain dalam bersaing yang sangat tinggi intensitasnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Pasal 158 strip 167 mengatur tentang dalam hal apa perusahaan dapat melakukan PHK. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK antara lain: tenaga kerja melakukan pelanggaran berat, tenaga kerja melakukan tindakan pidana, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama, tenaga kerja mengundurkan diri secara sukarela, perusahaan tutup, perusahaan kepemilikan perusahaan dan tenaga kerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, perusahaan mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan tertulis, perusahaan pilot, terjadinya perubahan status perusahaan, dan tenaga kerja memasuki masa pensiun. Sekian, terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.